Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Iglesia Santana dari kelas Y2A dengan NPM 202321500049. Dalam video ini saya ingin membacakan pendapat saya mengenai video yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Irwan atau Bapak Nur Irwansyah. Di sini yang dapat saya simpulkan adalah dampak positif, yaitu adalah beban dari dosen untuk administrasi berkurang drastis, sehingga dapat dilakukan untuk kegiatan lainnya seperti riset. Lalu juga para dosen bisa fokus pada untuk menyiapkan SDM unggul pada era kemampuan yang adaptasi, kemampuan belajar, dan antaranya juga kemampuan berkolaborasi, kemampuan leadership, dan juga untuk menjadi seorang leadership tidak hanya di kelas saja, namun juga dapat dilakukan di dalam luar kelas dan melibatkan beberapa aspek baik keterampilan dan lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa menjadi aktivis dalam ormawa, dalam aktivitas-aktivitas mahasiswa, tanpa merasa bahwa itu adalah sebuah beban, tapi malah membuat itu sebagai acuan untuk bisa menambah nilai poin kita sebagai mahasiswa. Lalu apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi sekarang ini tidak lagi melanggar peraturan karena sudah memiliki haknya sendiri, dan bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk memperdayakannya. Dan untuk masalah mengenai tugas akhir mahasiswa, ada beberapa universitas yang sudah tidak menggunakan skripsi sebagai syarat untuk kelulusan, dan cara tersebut ternyata juga efektif walaupun belum semua kampus melakukannya. Namun dengan adanya itu, mahasiswa justru diberikan kebebasan untuk menciptakan sebuah karya baru atau inovasi-inovasi baru. Lalu dalam sekarang era digital ini, tentunya banyaknya mahasiswa yang bisa mengakses media sosial menggunakan ChatGPT atau AI, tentunya menjadi tantangan tersendiri nih bagi mahasiswa agar mampu berpikir lebih kritis dari sumber-sumber yang ia dapatkan, sehingga menjadi acuan lebih dalam lagi dalam riset atau dalam mempelajari suatu ilmu baru
yang ada. Dan selanjutnya dengan adanya PTN yang PTN yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk daftar di PTN melalui jalur mandiri ini sebenarnya menjadi PR bagi PTS, karena dengan dibukanya jalan masuk perguruan tinggi ini, tentunya perguruan tinggi swasta menjadi berkurang minatnya karena banyaknya mahasiswa baru yang tertarik untuk masuk ke PTN yang membuka jalur sebanyak-banyaknya. Namun dengan adanya peraturan yang baru ini tentunya menjadi penyelamat bagi PTS agar nantinya peserta atau mahasiswa baru di PTS dapat kembali normal, dapat kembali aktif dalam pendaftaran. Lalu untuk tanggapan video yang kedua yaitu program Full Dashboard. Ini yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh dengan segala aspek untuk pengembangan yang nantinya diharapkan dapat pelajar atau mahasiswa ini aktif secara internal maupun eksternal, dan tidak hanya sekolah sebagai tempat belajar, namun sekolah jadi tempat ia untuk melahirkan ide-ide baru, mendapatkan karya-karya baru, dan mendapatkan sebuah hasil yang baru, inovatif dan kreatif. Dan juga era yang ini tentunya dapat menjadi wadah belajar, dimana dengan adanya dengan adanya kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan mahasiswa pelajar di seluruh Indonesia ini mampu untuk berinovasi, mampu untuk maju dan terus mengembangkan minat serta bakat. Di samping itu juga dengan adanya program Merdeka Belajar ini, guru atau pengajar bisa menjadi lebih aktif, bisa menjadi lebih luas dalam pemaparan pembelajaran, dan juga mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan global, baik dalam imteknya, dalam AI-nya, maupun dalam media-media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa selama proses dari berjalannya kurikulum Merdeka ini, tentunya wadah bagi siswa, wadah bagi guru-guru itu bisa lebih dekat lagi, tidak monoton seperti biasanya, dan juga mudah untuk meminimalisir tentang minat bakat anak-anak yang nantinya berguna sekali untuk sebagai pertimbangan dari anak-anak dalam melanjutkan sekolahnya, melanjutkan tujuan dari pendidikannya, dan juga menentukan minat serta bakatnya. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian.
Itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.